Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilna Samsu Mengsari, NIM 1750036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Promosi Jabatan Menggunakan Metode Promet. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi pada zaman ini sudah sangat maju. Hampir di semua bidang usaha menggunakan komputer dalam menjalankan perusahaannya. Selain penggunaan komputer, demi kemajuan suatu perusahaan terdapat hal lain yang sangat berperan dalam memajukan suatu perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja akan dapat menjaga kualitas dan mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan seleksi karyawan yang tepat, baik itu seleksi karyawan baru maupun karyawan yang melakukan promosi jabatan. PT Pipit Citra Perdana atau PCP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Promosi jabatan karyawan pada PT PCP dilakukan oleh manajer dengan menilai berdasarkan kriteria-kriteria yang tersedia pada form baku dari perusahaan. Dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan dapat mengurangi nilai subjektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi dalam melakukan promosi jabatan yang terdapat pada PT Pipit Citra Perdana adalah masih dilakukannya penilaian secara manual oleh bagian manajer, sehingga dapat memperbesar kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, objek penelitian di PT Pipit Citra Perdana yang bergerak di bidang perkebunan. Yang kedua, jabatan yang akan dipromosikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandor menjadi field assistant. Yang kedua, kerani menjadi officer atau staff. Yang ketiga, officer atau staff menjadi kepala kerani. Batasan masalah yang ketiga, kriteria yang digunakan perusahaan dalam penilaian promosi jabatan yaitu yang pertama, pengetahuan pekerjaan, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, penyesuaian diri, yang keempat, sikap kerja, yang kelima, prakarsa, yang keenam, kerjasama, yang ketujuh, motivasi, yang kedelapan, disiplin kerja, yang kesembilan, kehadiran, dan yang kesepuluh, masa kerja. Sampel data penilaian yang digunakan pada periode tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 40 data, terdiri dari data berikut. Yang pertama, mandor menjadi field assistant sebanyak 28 data. Yang kedua, kerani menjadi officer atau staff sebanyak 10 data. Yang ketiga, officer atau staff menjadi kepala kerani sebanyak 2 data. Kemudian, penilaian dilakukan setiap ada promosi untuk kenaikan jabatan. Aplikasi ini menghasilkan output yang berupa hasil keputusan diterima atau tidak untuk mendapatkan promosi jabatan. Penjelasan metode. Metode Promet adalah salah satu metode sistem pengambilan keputusan atau metode multi-kriteria decision making yang berarti melakukan penentuan atau pengurutan dalam suatu analisis multi-kriteria. Metode ini dikenal karena konsepnya yang efisien dan simpel. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan multi-kriteria. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan metode Promet adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan beberapa alternatif. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, menentukan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, pengetahuan kerja. Uraiannya, selalu mengetahui detail dari kegiatan pekerjaan dan tugas, selalu memahami peralatan dan bahan kerja, selalu mengerti dan menguasai tata cara pelaksanaan pekerjaan. Kriteria kedua, tanggung jawab. Selalu komitmen dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan secara pribadi, selalu beringinan menyelesaikan tugas dengan baik, selalu tanggap dan siap dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat. Kriteria ketiga, penyesuaian diri. Selalu berusaha menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja baru, selalu berusaha cepat mempelajari tugas dan pekerjaan baru, selalu berusaha menaati prosedur, sistem, peraturan di perusahaan. Kriteria yang keempat, sikap kerja. Selalu mempunyai minat dan dedikasi terhadap pekerjaan dan tugas,
selalu dapat diandalkan dalam bekerja dengan cermat, rapi, dan baik, selalu bersedia menerima kritik atau petunjuk perbaikan. Kriteria 5, prakarsa. Selalu berusaha memperbaiki mengatasi hambatan, selalu bersedia menghadapi tugas yang sukar atau berat, selalu mencari tahu seluk-beluk tentang pekerjaan tanpa diminta. Kriteria keenam ada kerjasama. Selalu bersedia membantu rekan kerja, selalu memberikan informasi dan umpan balik ke atasan, selalu berpartisipasi dan bertindak sebagai anggota yang baik. Kemudian kriteria ketujuh ada motivasi. Selalu bersemangat tinggi dalam bekerja, selalu mendorong diri dan rekan kerja dalam bekerja, selalu menaruh perhatian terhadap pekerjaan dan tugas. Kriteria ke-8, disiplin kerja. Selalu memulai dan berhenti bekerja tepat pada waktunya, selalu menaati pada instruksi atau perintah atasan, selalu berperilaku sopan dan rajin dalam bekerja. Yang ke-9, kehadiran. Full, terlambat kurang dari 3 hari, terlambat 4-7 hari, mangkir kurang dari sama dengan 1 minggu, mangkir lebih dari 1 minggu. Yang ke-10, masa kerja. Lebih dari sama dengan 3 tahun, lebih dari 1 tahun sampai lebih dari 2 tahun, lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, lebih dari sama dengan 3 bulan sampai 6 bulan. Yang kelima, kurang dari 3 bulan. Yang ketiga, menentukan nilai bobot kriteria. Contoh kasus nilai kriteria tiap alternatif untuk karyawan mandor. Di sini sudah ditentukan bobot-bobot masing-masing kriteria. Setelah menentukan nilai kriteria setiap alternatif, selanjutnya melakukan perhitungan derajat preferensi. Di sini saya mengambil contoh untuk mencari nilai selisih kriteria 1 dari A001 dan A002. Jika hasil X kurang dari sama dengan 0, maka Px-nya 0. Jika hasil X lebih dari 0, maka Px-nya 1. Selanjutnya, perhitungan indeks preferensi A001 dan A002 sama dengan 1 dibagi 10. 10 merupakan banyaknya kriteria, dikali angka-angka yang di dalam kurung ini merupakan hasil Px dari derajat preferensi yang sebelumnya kita hitung. Selanjutnya, perhitungan akhir living flow, entering flow, dan net flow. Untuk perhitungan living flow, A001 sama dengan 1/28 dikurang 1. 28 adalah banyaknya data. Dikalikan dengan jumlah seluruh nilai yang didapat dari indeks preferensi yang dihitung secara mendatar atau horizontal. Untuk perhitungan entering flow sama seperti perhitungan living flow, tetapi ini dilakukan perhitungan secara menurun atau vertikal. Selanjutnya, perhitungan net flow. Net flow didapatkan dari living flow dikurangi nilai living flow dikurangi nilai entering flow. Terakhir, melakukan perankingan dan memasukkan karyawan mandor menjadi kuota sekian berdasarkan insentif dan kuota yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi. Di dalam pemilihannya terdapat 3 form yang bisa kita jalankan. Ini terdapat tombol simpan untuk menyimpan dan mengubah data karyawan. Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus data karyawan. Kita kembali ke menu utama. Setelah menginputkan data karyawan di folder alternatif, selanjutnya kita menginput data penilaian di form kriteria. Di sini muncul, maaf, data tidak ada karena kita belum menentukan nilai-nilai dari folder alternatif tersebut.
Selanjutnya kita menentukan nilai. Setelah menentukan nilai, kita menghitung bobot di batang proses bobot. Setelah muncul bobot-bobot dari kriteria-kriteria yang ada, selanjutnya kita simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita kembali ke form menu utama, format. Di sini kita memilih jabatan apa yang akan dihitung. Ini saya memilih mandor. Terdapat nilai-nilai bobot yang alternatif. Kemudian proses nilai derajat frekuensi. Di sini muncul nilai Px. Kemudian hitung indeks frekuensi dan perhitungan akhir. Setelah menghasilkan nilai ranking, kita akan menyebutkan jumlah kuota yang akan mendapatkan promosi jabatan. Untuk jabatan mandor, jumlah kuotanya 10, kemudian selanjutnya karyawan yang diterima. Kemudian akan muncul kuota untuk menampilkan kerja yang akan diterima. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.